Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bapak Rektor yang kita hormati, Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, Bapak Wakil Rektor Bidang 1, Wakil Rektor Bidang 2, Wakil Rektor Bidang 3, para kabak, para dekan, semua yang hadir pada hari ini baik secara offline maupun online yang mengikuti acara PBAK kita di tahun 2020 ini. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya coba melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Biro Akademik tadi terkait dengan gerbang awal adik-adik mahasiswa untuk masuk sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung ini. Saya akan coba menjelaskan terkait dengan infrastruktur dan juga sistem akademik yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Adik-adik sekalian, nanti ketika adik-adik masuk ke lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung, itu kita sudah menyiapkan di semua titik yang ada di UIN ini yang kita sebut dengan hotspot ataupun wifi. Jadi titik-titik wifi di semua gedung ataupun di tempat-tempat terbuka itu sudah disiapkan oleh UIN Raden Intan Lampung yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, di semua gedung yang ada di fakultas, di semua gedung yang ada di lingkungan rektorat, semua gedung yang ada di lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung itu ada mahasiswa bisa mengakses internet secara free, internet secara gratis. Jadi ada nanti kalau ketika berada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung itu kuotanya boleh di off kan, kita gunakan wifi yang sudah diberikan oleh UIN Raden Intan Lampung yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu sebar di semua fakultas yang ada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sampai ke Pasca. Oke, jadi titik-titik wifi yang sudah disiapkan oleh UIN Raden Intan Lampung itu sampai hari ini sudah ada sekitar 130 titik wifi. Ya kan? Ada sekitar 130 titik wifi yang sudah disiapkan oleh UIN Raden Intan Lampung yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Ya kan? Oke, kemudian adik-adik untuk mengakses internet di lingkungan UIN Raden Intan Lampung ini itu ada satu controller, itu controller yang sudah disiapkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data yang kita bisa memantau dan melihat apa saja yang diakses oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Jadi kita harus mengakses hal-hal yang sifatnya akademik, ya, bukan hal-hal yang sifatnya tidak penting untuk proses perkuliahan kita di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Oke, yang kedua terkait dengan sistem akademik. Sistem akademik tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro tadi terkait dengan regulasi yang harus adik-adik ikuti. Bahwa sistem akademik kita ini sepenuhnya itu tertuang di dalam pedoman akademik kita yang kita sebut hari ini dengan pedoman akademik 4.0 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1. Di dalam bahan dalam e-learning itu ada bahan terkait yang disampaikan materi oleh Pak Warek 1 tadi itu bisa diunduh pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung. Di dalam pedoman akademik itu sepenuhnya mulai dari awal adik-adik masuk ke kampus ini sampai adik-adik selesai kuliah semuanya tertuang secara detail di dalam pedoman akademik itu. Jadi adik-adik cukup membaca pedoman akademik kita itu sebagai mahasiswa mulai dari awal apa yang harus dilakukan dalam proses perkuliahan, apa yang harus dilakukan selama perkuliahan, apa yang harus dilakukan itu tertuang sepenuhnya di dalam pedoman akademik kita. Nanti adik-adik akan dipandu, akan dibantu oleh dosen kita yang sangat profesional dalam bidangnya masing-masing. Nah, untuk masuk ke gerbang perkuliahan itu sesuai dengan sistem akademik yang diatur di UIN Raden Intan Lampung ada namanya yang kita sebut dengan SIAKAD, sistem akademik. Nah, apa yang ada di sistem akademik ini secara teknis
step by step saya akan menjelaskan kepada adik-adik semuanya. Nanti di akhir sesi ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara kita masuk ke dalam aplikasi sistem akademik itu untuk adik-adik mengambil perkuliahan pada setiap semester perkuliahan yang akan kita jalankan. Jadi materi kita pada sesi ini nanti saya akan presentasikan terkait dengan laman Syakat. Adik-adik bisa masuk ke https://aplikasi.radenintan.ac.id atau masuk nanti ke dalam Google, ketik aplikasi radenintan.ac.id, akan muncul di situ sistem akademik kita yang adik-adik bisa masuk. Kemudian kita akan memilih nanti ada yang namanya fakultas. Adik-adik itu berada di fakultas mana. Kemudian adik-adik juga sudah diberikan login untuk sistem akademik. Nah, login untuk sistem akademik ini biasanya kita siapkan NPM. Mungkin akan kita buka beberapa hari ke depan. Mungkin adik-adik belum masuk karena hari ini masing-masing jurusan kita masih menyiapkan jadwal perkuliahan yang akan adik-adik masuk ya beberapa hari lagi yang kita akan siap kuliah pada tanggal 28 September. Kemudian di akses Syakat itu nanti akan terlihat apa yang harus kita siapkan. Nah, ini akan kita diskusikan selama beberapa menit ke depan. Adik-adik diminta mengikuti dengan saksama. Oke, kita masuk kepada cara akses sistem akademik. Ya, cara akses sistem akademik yang pertama yang harus adik-adik pastikan adalah pastikan adik-adik terkoneksi internet. Ya. Jadi karena ini bentuknya aplikasi berbasis online, jadi kita mau tidak mau harus memiliki, dipastikan apakah itu laptop, apakah itu PC, apakah itu smartphone ataupun tab, itu dipastikan terkoneksi dengan internet. Jadi semuanya bisa kita gunakan. Yang kedua, adik-adik bisa masuk seperti saya sampaikan tadi, baik melalui browser, melalui Google, melalui apapun browser yang ada di internet, kita ketik di situ http://aplikasi.radenintan.ac.id atau kita ketik saja di Google. Kemudian yang ketiga, pilih fakultas di mana adik-adik kuliah. Karena mata kuliah itu ditawarkan di setiap jurusan, pada setiap semester, pada fakultas masing-masing. Ini maksudnya apa? Kalau adik-adik kuliah di fakultas tarbiyah, tidak akan bisa mengakses mata kuliah fakultas tarbiyah itu melalui fakultas usuluddin. Jadi adik-adik harus mengaksesnya mata kuliah itu berdasarkan jurusan yang adik miliki yang berada di fakultas kita. Kemudian login. Loginnya nanti adik-adik menggunakan NPM. Dan password yang adik-adik gunakan itu disetting oleh UIN Raden Intan Lampung adalah password yang adik-adik input ketika adik-adik mendaftar, waktu mendaftar sebagai mahasiswa. Ya kan? Nah, itu harus diingat. Diingat-ingat lagi apa password yang ada yang adik-adik masuk ketika mendaftar sebagai mahasiswa. Nah, kalau ada kendala terkait dengan itu, nanti di masing-masing jurusan dan fakultas itu sudah ada penanggung jawab sistem akademik masing-masing yang adik-adik boleh bertanya direct kepada masing-masing jurusan yang bertanggung jawab, yang ditugaskan oleh jurusan dan fakultasnya untuk bertanggung jawab membantu mahasiswa terkait dengan sistem akademik. Oke, adik-adik nanti akan melihat di tampilan awal sistem akademik kita itu akan tampil seperti ini, persis seperti yang saya tampilkan ini. Jadi kalau tampilannya bukan seperti ini, berarti itu bukan sistem akademik UIN Raden Intan Lampung. Jadi dipastikan di atasnya itu aplikasi.radenintan.ac.id, karena kemungkinan perguruan tinggi lain juga memiliki aplikasi sistem akademik tersendiri. Jadi adik-adik karena kuliahnya di UIN Raden Intan Lampung, dipastikan aplikasi.radenintan.ac.id atau aplikasi .radenintan.ac.id. Nah, di situ adik-adik bisa melihat berapa jumlah teman-teman adik-adik yang sedang berkuliah di UIN saat ini, senior maksudnya yang sudah kuliah di UIN selama ini. Di situ ada semuanya. Oke, di situ ada menunya macam-macam. Kalau kita lihat di situ ada menu Syakat, ada menu pusat, ada menu lembaga. Nanti adik-adik klik menu Syakat ya. Oke, kita lihat. Nah, di Syakat itu ketika kita klik nanti akan muncul fakultas masing-masing.
ada fakultas tarbiyah, ada fakultas usuluddin, ada fakultas dakwah, ada fakultas syariah, ada fakultas adab, dan juga ada pasca. Memilih di antara 6 fakultas yang ada itu. Kalau ada dari fakultas tarbiyah, akan klik fakultas tarbiyah. Kalau ada dari fakultas usuluddin, klik fakultas usuluddin. Kalau ada dari fakultas dakwah, klik fakultas dakwah. Kalau ada dari fakultas syariah, klik syariah. Kalau dari FEBI, klik FEBI. Kalau dari fakultas adab, klik fakultas adab. Nah, itu yang harus diperhatikan. Klik pada bagian fakultas masing-masing. Oke, nanti setelah diklik akan muncul menu login seperti ini, ya kan? Nah, yang di atas itu kita isi dengan NPM. Ya, kolom yang paling atas itu adik-adik mengisinya dengan NPM. Adik-adik tentu kemarin waktu bayar UKT sudah menggunakan NPM masing-masing. Oke. Kemudian di kolom di bawahnya itu diisi dengan password yang dibuat saat mendaftar ulang. Nah, mungkin adik-adik kemarin masih ingat dan sudah diingat mungkin masing-masing, sudah disimpan mungkin masing-masing, diisi dengan password yang dibuat saat mendaftar ulang. Kemudian di bawahnya itu ada muncul dengan sendirinya, itu diinput ke kolom yang ada di bawahnya. Di sini muncul 5358Z dan ini akan dinamis. Setiap adik-adik masuk, angkanya muncul akan berbeda-beda. Jadi tinggal diketik, dimasukkan ke dalam kolom di bawahnya itu, kemudian kita langsung sign in, ya, seperti biasa. Oke? Nah, permasalahan yang sering terjadi selama ini terkait dengan sistem akademik ini supaya tidak berulang, perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Supaya dari hari ini, jangan sampai nanti ketika sudah dibuka perkuliahan di tanggal 28 September ini, adik-adik sudah mulai masuk mengambil mata kuliah untuk diikuti pada semester ini. Itu yang sering terjadi itu apa? Yang pertama, lupa password. Nah, lupa password. Nah, nanti bingung, ya, lupa password. Nah, ini harus dicatat. Adik-adik itu passwordnya adalah NPM. Dipastikan apakah huruf besar, huruf kecil, dan segala macamnya. Sama seperti kita masuk ke email, ya kan? Jadi, kalau lupa password, dia tidak bisa masuk. Jadi, password tidak boleh lupa. Nah, bagaimana kalau seandainya lupa password? Nah, kalau seandainya adik-adik lupa password, adik-adik tinggal kontak, atau kalau adik-adik sedang berada di kampus, itu datang ke jurusan masing-masing, fakultas masing-masing. Di situ ada yang akan melayani adik-adik semuanya yang bertanggung jawab untuk sistem akademik ini. Tidak perlu datang ke PT IPD, ya, karena semuanya itu sudah ada dilayani oleh masing-masing jurusan dan masing-masing fakultas sudah ada penanggung jawabnya. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah supaya menjadi secure, menjadi aman, adik-adik disarankan untuk mengganti passwordnya sendiri, ya kan? Silakan diganti passwordnya sendiri yang bisa diingat, sama seperti kita membuat email biasa, ya kan? Kemudian kalau lupa password seperti saya sampaikan tadi, bisa datang ke fakultas dan jurusan masing-masing. Oke, menu apa yang ada di Siakat itu? Apa menu yang ada di sistem akademik kita? Satu, menunya adalah profil. Profil ini maksudnya adalah data diri adik-adik masing-masing. Nah, menu ini harus diisi komplit. Nah, sebahagian saya lihat ada yang tidak mengisi komplit. Nah, menu profil ini harus diisi dengan profil komplit dan resmi. Jangan main-main ngisinya. Nama harus nama benar sesuai dengan ijazah. Nama orang tua juga harus sesuai dengan nama KTP orang tua. Nama bapak, nama ibu, begitu seterusnya. Jadi di situ diisi dengan data lengkap, dan data itu bukan data main-main, tapi data resmi. Untuk apa gunanya? Karena profil ini sangat penting. Adik-adik nanti sebelum adik-adik keluar dari UIN ini, tentu adik-adik memerlukan ijazah. Adik-adik akan diberikan ijazah. Maka data diri yang dituangkan di dalam ijazah itu sepenuhnya kita ambil dari sistem akademik kita. Jadi dipastikan di profil itu nama, alamat,
nama orang tua dan data sebagainya itu diisi dengan data diri yang benar. Ya, jangan dibuat data diri main-main karena mungkin ada yang ingin menyumputkan data dirinya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu tidak boleh untuk sistem akademik karena ini adalah sistem resmi. Yang kedua, nanti adik-adik itu akan memilih yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Biro. Jadi setiap semester adik-adik harus mengambil yang namanya Kartu Rencana Studi. Nah, kartu itu sekarang dalam bentuk online, tidak lagi dalam bentuk kartu. Jadi jangan dibayangkan kartu rencana studi itu berbentuk kartu, menyusun kartu, tidak. Menyusun kartu di sini maksudnya KRS itu adalah kartu rencana studi memilih mata kuliah di dalam sistem akademik UIN Raden Intan Lampung pada setiap semester yang ditawarkan oleh jurusan sesuai dengan SKS dan dosennya masing-masing. Jadi itu tidak boleh terlewatkan dan itu ada waktunya. Jadi di dalam e-learning itu nanti kalau adik-adik lihat di situ ada kalender akademik. Waktu pengisian KRS itu sesuai dengan kalender akademik itu. Kalau adik-adik masuk di luar tanggal itu, adik-adik tidak akan bisa masuk ke dalam sistem akademik kita. Jadi adik-adik harus diingat kalender akademik pada setiap semester itu dengan baik. Jadi jangan sampai terlewatkan kalender akademik. Kadang mahasiswa merasa setelah bayar UKT mereka sudah menganggap mereka sudah kuliah pada semester itu. Padahal bayar UKT itu baru pembayaran uang kuliahnya. Ada proses berikutnya, setelah adik-adik membayar uang kuliah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengambil mata kuliah pada semester itu melalui sistem akademik. Jadi tidak terdaftar adik-adik di dalam sistem akademik pada semester itu walaupun sudah bayar uang kuliah. Jadi bayar uang kuliah, setelah adik-adik bayar uang kuliah itu merupakan kunci masuk untuk adik-adik bisa masuk ke sistem akademik. Ya, itu yang namanya KRS. Kemudian nanti ada namanya KHS, kartu hasil studi. Di akhir semester, setiap akhir semester, perkuliahan yang sudah adik-adik ikuti selama satu semester itu nanti akan tertuang, bisa di-print, bisa di-download dari sistem akademik kita yang namanya KHS, kartu hasil rencana studi. Dan hari ini UIN Raden Intan Lampung sedang berinovasi di bawah kontrol Bapak Warek 1 dan Bapak Kepala Biro AKK tadi. Nanti mulai dari KRS sampai dengan KHS itu bisa dilihat oleh orang tua adik-adik dari rumah masing-masing. Kenapa itu diberikan akses seperti itu? Supaya orang tua juga ikut mengontrol perkuliahan yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya. Ini bentuk care, bentuk inovasi yang sedang dilakukan oleh UIN Raden Intan Lampung saat ini bersama Pak Warek 1 dengan Pak Kepala Biro untuk memastikan bahwa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung ini bisa diakses, bisa dilihat oleh orang tua, benar tidak anaknya melaksanakan perkuliahan pada setiap semesternya. Kemudian nanti di situ ada kolom download. Download itu nanti adik-adik bisa mendownload kartu rencana studi yang sudah dibuat, kemudian untuk didiskusikan dengan untuk dilihatkan kepada pembimbing akademiknya masing-masing. Nanti adik-adik akan mendapat pembimbing akademik. Kemudian KHS juga bisa di-download pada akhir semester. Nah, kemudian nanti di akhir perkuliahan pada adik-adik nanti sudah sampai ke semester paling terakhir. Paling terakhir tadi seperti disampaikan oleh Pak Warek 1 tadi, semester 8. Jangan sampai lewat semester 8. Jadi adik-adik harus menggunakan istilah GOT. Apa itu GOT? Graduate on time. Ya, graduate on time, selesai tepat pada waktunya. Bagaimana bisa selesai tepat pada waktunya? Ikuti kalender akademik dan ikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Nanti di sistem akademik itu juga ada namanya Moneva. Moneva itu Monef. Monef ini fungsinya apa? Monef ini fungsinya adalah adik-adik berhak memberikan penilaian kepada dosen-dosen adik-adik yang mengajar pada setiap semesternya. Dan itu terbuka. Apakah dosen kita itu mengajar dengan baik, mengajar dengan memberikan penjelasan dengan baik, materinya cukup update atau tidak, di situ ada Moneva. Adik-adik boleh memberikan penilaian. Dan itu tidak ada kaitannya dengan nilai adik-adik untuk adik-adik menilai dosen adik-adik. Ini tujuannya memang murni untuk memperbaiki proses akademik kita di lingkungan UIN Raden Intan Lampung ini. Kemudian surat-surat juga sudah tersedia di sistem akademik kita itu. Nanti ada rekomendasi kalau ada terakhir nanti mau wisuda, di situ bisa di-download contoh surat rekomendasi wisuda.
Kemudian kalau ada misalkan nanti mau KKN, nanti di situ bisa dibuat surat pengajuan untuk KKN. Di sini juga ada nanti di sistem akademik kita itu kolom untuk upload. Upload di sini apa? Nanti ada upload setelah adik-adik bayar UKT, nanti ada ruang di sistem akademik kita itu bukti pembayaran UKT adik-adik dia upload di situ. Kemudian juga diupload di situ foto resmi. Jangan foto-foto selfie. Jangan foto-foto nggak jelas, foto yang ada jilbab, foto-foto seksi bagi yang perempuan nggak boleh. Fotonya harus foto resmi. Ya, foto resmi, foto yang bagus, foto yang cantik gitu kan, tidak boleh foto-foto yang seksi, foto selfie, foto apapun. Jadi upload di sistem akademik kita itu foto yang ini. Supaya apa? Supaya UIN mengetahui sepenuhnya siapa yang nama ini, ya. Foto nggak jelas, foto yang ada jilbab, foto-foto seksi bagi yang perempuan nggak boleh. Fotonya harus foto resmi. Ya, foto resmi, foto yang bagus, foto yang cantik gitu kan, tidak boleh foto-foto yang seksi, foto selfie, foto apapun. Jadi upload di sistem akademik kita itu foto yang ini. Supaya apa? Supaya UIN mengetahui sepenuhnya siapa yang nama ini, ya, apakah perempuan ataupun laki-laki, dan ketika terjadi apa-apa dengan adik-adik, kita bisa melihat datanya dan fotonya di sistem akademik kita. Oke, saya coba uraikan satu persatu. Menu profile, ya kan? Di menu profile itu nanti ada kami tulis, ya, di sistem akademik itu kami tulis budayakan membaca apapun pesan yang tampil di siakat. Jadi kadang kita klik tidak membaca, rupanya terklik delete. Nah, terdelete semua mata kuliah yang sudah adik-adik ambil, atau terdelete cancel, padahal kita harus klik yes gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi budayakan membaca. Biodata, identitas yang adik masukkan ke dalam sistem akademik seperti saya awal sampaikan di awal tadi itu penting. Apa pentingnya? Nanti setelah adik-adik kuliah, adik-adik akan mengenal nama istilahnya itu PD Dikti. PD Dikti itu apa? Proses perkuliahan hari ini, walaupun adik-adik itu mendaftar di UIN Raden Intan Lampung, tapi nama adik-adik itu terdaftar di Kementerian Pendidikan secara nasional sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Jadi datanya harus lengkap. Kenapa itu penting? Karena dari sini nanti kita akan muncul yang kita sebut nanti namanya sebagai PIN, penomoran ijazah nasional. Penomoran ijazah nasional itu mata air datanya itu mulai dari profil adik-adik itu yang ada di sistem akademik kita. Makanya tidak boleh mengisi profil itu dengan data yang tidak lengkap, dengan data yang tidak benar. Jadi data lengkap, data benar. Yang ketiga, update semester. Ya, update semester sekarang, ya kan? Baru dia berubah di KRS. Jadi kalau mau download, misalkan untuk semester berapa, nanti ada update-nya di situ dalam sistem akademik kita. Oke? Kemudian nanti klik foto, ada nanti klik foto, nanti disiapkan untuk adik-adik upload fotonya. Kemudian jangan lupa untuk biasakan sign out, ya kan? Biasakan keluar. Kenapa? Karena nanti kalau tidak dibiasakan keluar, nanti orang masuk ke aplikasi kita, langsung auto masuk, nanti orang bisa mengacak-acak perkuliahan yang sedang kita lakukan. Dan itu bentuknya sebenarnya sangat secure, ya, sangat safety. Dan safety-nya itu harus kita jaga masing-masing. Oke? Nah, adik-adik coba lihat, ini bentuk tampilan ya, isi profile. Contoh isi profile. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, adik-adik harus mengisinya dengan lengkap. Nama, password, kalau mau diganti passwordnya silakan diganti. HP, nomor HP harus nomor HP yang benar, jangan nomor HP yang tidak bisa dihubungi, karena kalau ada sesuatu kami akan mengambil datanya dari sini. Kemudian tanggal kelahiran, tempat lahirnya dibuat yang benar, jangan dibuat tempat lahirnya, kadang ada yang guyon-guyon dibuat tempat lahirnya di bawah pohon pisang, nggak boleh. Tempat lahirnya harus tempat yang jelas, ya kan, tempat yang jelas, di Pringsewu, Bandar Lampung, Palembang, Jakarta, sebutkan. Tanggal lahir yang jelas. Gender tentu ada laki-laki dan perempuan, tidak ada gender yang lain. Tinggi badan, golongan darah, nomor KTP, itu harus benar nomor KTP, karena ini penting untuk pelaporan kepada Dikti. Kemudian seterusnya di sini nama bapak. Nama bapak itu nama bapak yang benar. Ya, pekerjaan bapak ini penting terkait dengan UKT, penentuan UKT adik-adik.
Jadi data di sini harus diisi di semuanya dengan data yang benar. Sering terjadi kesalahan, nanti komplain ke sistem ke akademik, ke UIN, kenapa kok saya dapat UKT-nya paling tinggi? Ya karena kesalahan dalam mengisi data. Karena kita menganalisisnya itu based on data yang diberikan oleh adik-adik sekalian. Jadi isilah data ini dengan sebaik-baiknya. Jadi silakan melengkapi semua data profil Anda, pastikan semua data yang diisi adalah data yang benar dan lengkap karena data ini akan diinput ke data PDDikti, pelaporan pendidikan pada setiap semesternya. Nah, di sini adik-adik boleh edit profil ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian disimpan. Yang sudah dibuat tadi itu kita simpan di sini bisa. Di situ akan muncul menu simpan. Jadi kalau tadi itu ada diisi semuanya tanpa disimpan, dia tidak akan tersimpan. Jadi dipastikan tersimpan. Nah, untuk menyimpan itu di sini ada tulisan simpan. Jadi klik simpan. Nih muncul simpan, klik simpan. Itu setelah disimpan, itu data adik-adik akan terkumpul, tersimpan dengan sebaik-baiknya di server UIN Raden Intan Lampung. Oke, kita masuk kepada yang berikutnya, menu kartu rencana studi. Nah, itu ada catatan, ada 6 catatan di situ. Adik-adik harus perhatikan. Hati-hati sebelum mengambil mata kuliah. Hitung dan diskusikan dulu dengan dosen pembimbing akademik. Masing-masing adik-adik itu ada namanya dosen PA. Dosen PA itu adalah emak dan bapak adik-adik yang ada di kampus ini, yang akan menerima curhatan, tempat berdiskusi adik-adik baik terkait dengan akademik dan non-akademik. Ya, ini fungsinya PA kita. Jadi berdiskusi dengan PA kita. Jadi sebelum mengambil mata kuliah itu, diskusikan dengan PA adik-adik masing-masing. Di sistem akademik itu muncul siapa nanti yang akan menjadi PA adik-adik itu. Jadi nggak perlu mencari-cari. Di sistem akademik itu sudah ada. Sudah muncul sendiri di situ. Nanti di KRS adik-adik itu sudah ada sekalian bahwa PA saya itu Prof. Wan Jamaluddin. Berarti yang tertulis di situ sudah resmi. Prof. Wan Jamaluddin sebagai PA-nya. PA-nya Syafriman, berarti PA Syafriman itu sebagai adik-adik tempat berkonsultasi. Oke. Kemudian dicek di apa itu biasanya akan tampil jadwal. Kadang mata kuliah A dengan mata kuliah B itu berbenturan enggak jamnya. Dipastikan adik-adik jangan memilih mata kuliah yang jamnya berbenturan. Nanti adik-adik nggak bisa masuk kuliah. Jadi dipastikan, ya kan? Dengan siapa kita harus mengambil mata kuliah itu, dosennya siapa, supaya mata kuliah yang kita ambil itu tidak berbenturan dengan jam yang sudah kita ambil pada mata kuliah yang lain. Oke. Yang ketiga, bila adik-adik ambil satu mata kuliah di satu kelas, mata kuliah tersebut akan terchecklist di semua kelas. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik mengambil satu mata kuliah itu sudah terchecklist. Adik-adik itu berada di kelas mana, gitu kan? Karena kita untuk menghitung berapa banyak yang sudah mengambil mata kuliah itu. Mata kuliah yang sudah diambil itu mata kuliah tidak dapat dihapus jika sudah ada nilainya. Jadi di sistem akademik itu, adik-adik mengambil mata kuliah pada setiap semester. Kemudian mata kuliah itu adik-adik sudah dapat nilainya, dan itu mata kuliah itu sudah bisa dihapus lagi di kartu hasil studi adik-adik itu nggak bisa dihapus. Kecuali kalau nilainya misalkan dapat nilai D, dapat nilai E, kemudian ingin memperbaiki atas persetujuan PA dan atas persetujuan jurusan dan fakultas masing-masing. Oke. Kemudian ketika masa penyusunan KRS ditutup, maka yang sudah diambil dikunci. Sistem akan merekap data mahasiswa yang aktif. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, adik-adik harus ikut tertib kalender akademik. Karena kalau tidak, sistem langsung mengunci, adik-adik akan bisa masuk lagi. Dan setiap mata kuliah yang sudah diambil itu sudah terkunci oleh sistem, tidak bisa dirubah lagi kalau waktunya sudah habis. Ya, oke. Jika IP semester lalu tidak tampil, lakukan download KHS semester lalunya sebelum semester sekarang. Jadi misalkan adik-adik nggak bisa melihat IP saya berapa ya pada semester yang lalu, tinggal di-download saja KHS pada semester yang lalu untuk melihat indeks kumulatif ataupun IP yang ada pada
sistem akademik adik-adik masing-masing. Oke, ini bentuk menu lanjutan terkait dengan pemilihan mata kuliah tadi. Di sini sudah muncul mata kuliah masing-masing. Jadi ketika diklik ngambil mata kuliah, di situ sudah muncul mata kuliah masing-masing. Tinggal adik-adik perhatikan, apakah dia ditawarkan di semester genap atau ditawarkan di semester ganjil. Perhatikan posisi adik-adik sekarang di semester berapa, ya kan? Nah, pasti yang akan muncul di sistem akademik itu semuanya ganjil. Yang mesti diperhatikan mungkin apakah adik-adik semester 1 atau semester 3, semester 5, semester 7. Kalau genap 2, 4, 6, 8 gitu kan. Jadi dipastikan kita berada di semester berapa. Kemudian klik ambil pada mata kuliah di tombol hijau. Ya, di tombol hijau ini tinggal diklik nanti, tinggal diklik. Nah, setelah diklik dia akan terambil sebagai mata kuliah kita. Nah, adik-adik tidak perlu pusing, tidak perlu risau bahwa ini adalah hal yang biasa saja saat ini. Dan kalau ada kendala nanti ada yang akan membantu adik-adik di jurusan dan fakultas masing-masing. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini nanti KRS yang sudah adik-adik ambil itu nanti akan muncul di sini, akan muncul di layar ini, ya kan? Semua mata kuliah yang diambil. Kalau yang diambil itu misalkan ada 8 atau 10 mata kuliah, maka ke 10 mata kuliah itu akan muncul di kartu rencana studi kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian menu KHS, kartu hasil studi, ya kan? Di kartu hasil studi itu nanti akan muncul semuanya diatur berdasarkan pedoman akademik yang disampaikan oleh Bapak Warek 1 dan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Biro tadi. Bagaimana adik-adik bisa mendapatkan hasil studi itu? Adik-adik harus menyiapkan tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, adik-adik harus ikut yang namanya UTS, ujian pertengahan semester. Adik-adik harus ikut yang namanya UAS, ujian akhir semester. Ini proses akademik yang tidak boleh terlewatkan oleh mahasiswa. Nah, kalau ini terlewatkan, makanya ini nanti akan berpengaruh kepada hasil studi yang adik-adik lakukan selama di UIN ini. Kenapa saya nggak dapat nilai? Kenapa nilai saya belum keluar ini? Nah, penyebab nilainya belum keluar itu padahal ada rangkaian proses akademik mungkin yang tidak ada ikuti. Bisa jadi tugasnya, bisa jadi ujian pertengahan semesternya, dan bisa jadi juga ujian di akhir semesternya. Makanya itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti nilai itu akan muncul dalam bentuk angka dan nilai itu juga akan muncul dalam bentuk huruf, ya, dalam bentuk huruf. Di sini disebut istilahnya NA itu adalah nilai akhir, AM itu adalah angka mutu, HM itu adalah huruf mutu. Jadi akan muncul misalkan nilai 75 sama dengan B+, misalkan begitu. Jadi akan muncul nilai seperti itu. Oke, menu transkrip. Ya, menu transkrip. Transkrip ini biasanya akan muncul ketika adik-adik nanti sudah berada di semester 6 ataupun di semester berapa itu akan ada transkrip sementara, ya kan, transkrip sementara. Kalau setiap semester adik-adik bisa mendapatkan namanya tadi kartu hasil studi. Nah, akumulasi dari setiap semester yang diikuti itu, nah itu namanya transkrip. Ya, transkrip. Nilai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester akhir. Nah, itu kita sebut dengan transkrip nilai. Akumulasi nilai dari semester perkuliahan yang kita ikuti mulai dari semester 1 sampai ke semester paling akhir. Nah, itu yang kita sebut dengan transkrip. Nah, makanya tidak boleh terlewatkan satupun rangkaian akademik yang sudah dibuat yang sudah diatur oleh pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung. Oke, adik-adik sekalian, ini tadi menu Monef, adik-adik tidak akan bisa melihat nilai kalau adik-adik belum melakukan Monef. Jadi setiap semester itu adik-adik harus klik menu Monefa yang ada di sistem akademik kita. Karena adik-adik tidak akan bisa melihat nilai kalau Monefa belum dilakukan. Jadi nanti jangan ada, Pak, kok saya nggak bisa nilainya keluar? Kok saya nggak bisa melihat nilainya? Berarti kemungkinan adik-adik belum melakukan Monefa. Jadi Monefa ini penting dilakukan. Untuk apa gunanya? Tujuannya adalah untuk adik-adik memberikan
memberikan penilaian kepada proses perkuliahan yang dilakukan oleh dosen-dosen kita. Ini penting bagi UIN untuk memberikan layanan yang terbaik untuk tahun-tahun dan semester berikutnya berdasarkan penilaian yang adik-adik lakukan itu. Oke, ini tadi menu surat tadi seperti saya sampaikan. Nanti kalau adik-adik sudah berada di ujung semester, ini masih jauh ya, sekarang masih semester 1, ini masih jauh, ini nanti mungkin terjadinya itu di semester 7 ataupun di semester 8. Nanti akan ada namanya rekomendasi wisuda. Tapi nggak apa-apa, diketahui dari sekarang, dibaca dari sekarang. Makanya berpikir jauh ke depan itu jauh lebih baik ya daripada kita daripada kita mengelamun beberapa menit gitu. Ini lebih bagus. Jadi nanti dibaca dengan baik. Rekomendasi ini sudah disiapkan menunya di dalam sistem akademik kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi menu upload ya. Menu upload dan download. Di sini nanti adik-adik bisa mengupload dan mendownload ya. Mengupload tadi itu saya sebut satu tadi adalah ketika adik-adik sudah membayar uang kuliah pada setiap semesternya, ini bisa diupload di sini. Ataupun dokumen-dokumen lain yang dipentingkan untuk keperluan sistem akademik, ini bisa diupload di sistem akademik kita ini. Terakhir, jangan lupa sign out ya, jangan lupa sign out. Jadi kenapa ini penting? Supaya nanti perangkat adik-adik itu jangan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, itu mungkin pemaparan terkait dengan sistem akademik kita yang ada di UIN Raden Intan Lampung ini. Baik adik-adik sekalian, saya ada waktu beberapa menit, mungkin saya akan coba tunjukkan live ya, live adik-adik seperti apa sih bentuknya sistem akademik kita ini ya. Kita coba live sebentar, saya akan coba tunjukkan. Saya akan turun ke bawah untuk menunjukkan adik-adik beberapa menit untuk live sistem akademik kita. Oke, pertama kita akan masuk kepada aplikasi sistem akademik UIN Raden Intan Lampung. Oke, seperti ini adik-adik semuanya. Sudah muncul di tampilan layar ini sistem akademik UIN Raden Intan Lampung. Ini yang saya sampaikan tadi itu bentuk PowerPoint-nya, ini adalah live-nya, live sistem akademiknya. Ya, oke, kita buka. Nah, ini tampilan pertama akan tampil seperti ini. Ya, ketika ada masuk akan tampil seperti ini. Oke, sekarang coba kita klik pertama bagian. Oke, kita klik pertama di bagian profil ya, profil. Coba klik profil. Ya, ini masuk dulu maksudnya. Masuk dulu, seperti sampai tadi ada masuk dengan NPM. Masuk dengan NPM, coba kita masuk, gunakan NPM, kemudian gunakan password ketika ada mendaftar. Masuk menggunakan itu. Oke, kita coba, silakan coba nurut. Oke, nah ini dia. Ini tadi yang saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Ini profil harus diisi dengan sebaik-baiknya. Profil ini harus diisi dengan sebaik-baiknya. Profil resmi diisikan di sini, ya kan? Mulai dari nama lengkap, ya kan? Kemudian semua data yang ada di sini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh datanya data yang tidak benar. Jadi pastikan data yang kita isi itu adalah datanya benar. Ya, ini tadi yang saya maksudkan dengan data profil mahasiswa, profil orang tua. Jadi tulis profil ini lengkap. Karena kenapa? Karena ini penting untuk pelaporan kepada Dikti. Pada Dikti itu untuk apa? Penting untuk adik-adik mendapatkan ijazah dari UIN ini nanti untuk penomoran ijazah nasional. Ketika dicek ijazahnya benar bahwa Syafriman itu, bahwa Ahmad itu betul-betul kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Makanya pastikan profil di sini diisi dengan profil yang benar. Oke, kita coba lanjut ke menu yang lain. Oke, nah ini menu pengambilan mata kuliah. Ya. Ini menu pengambilan mata kuliah. Mata kuliah yang ditawarkan setiap semester oleh jurusan akan muncul di sini. Adik-adik tinggal pilih, dipastikan nanti
pada setiap semester ini, di awal semester ini, nanti sebelum tanggal 28 itu, sebelum perkuliahan dimulai, adik-adik coba lihat dulu di jurusannya masing-masing mata kuliah apa saja yang ditawarkan. Atau langsung melihat di sistem akademik. Ya, di sistem akademik ini sudah ditawarkan mata kuliah oleh setiap jurusan, dipilih mata kuliah adik-adik di jurusan apa, di fakultas apa, di semester berapa, di sini sudah ditawarkan semuanya. Tinggal klik, pilih dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah klik. Ya, salah klik nanti akan menyusahkan adik-adik sendiri. Jadi dipastikan dengan sebaik-baiknya, ya, dipilih mata kuliahnya. Oke, lanjut. Kita coba lanjut ke menu yang lain. Oke, setiap mata kuliah yang sudah diambil nanti akan muncul di kartu rencana studi tadi. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini menu KHS. Ya, di sini belum ada nilainya. Kenapa? Karena adik-adik belum mengikuti proses perkuliahan. Nah, kalau adik-adik nanti sudah mengikuti proses perkuliahan, maka di sini nanti akan ada nilai automatically muncul yang diberikan oleh dosen adik-adik masing-masing. Oke, kita lanjut ke menu yang lain. Oke, ini menu nilai. Ya. Oke, ya, ini menu, ya, ini contoh nilai oleh senior adik-adik ya. Nanti akan munculnya seperti ini. Adik-adik nanti juga akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya, kalau adik-adik sudah mengikuti perkuliahan selama satu semester di UIN, nanti di akhir semester itu adik-adik sudah bisa lihat nilai seperti ini dan itu bisa di-download seperti saya sampaikan tadi. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Langsung ke menu Moneva ya. Ini menu Moneva. Ini tadi yang saya sampaikan ke adik-adik, menu Moneva. Adik-adik tidak akan bisa melihat nilai, kalau adik-adik belum mengisi menu Moneva ini. Jadi dipastikan adik-adik isi terlebih dahulu menu Moneva ini, baru adik-adik akan mendapatkan nilainya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat dan sukses mengikuti perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.